Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-18. Ya. Ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan yang kesekian kalinya kepada Bapak Abraham. Setelah Bapak Abraham melewati berbagai ujian, berbagai percobaan, berbagai tantangan, berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan memanggil Bapak Abraham keluar dari Ur Kasdim dengan satu perjanjian bahwa kamu akan menjadi suatu bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau. Dan penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun terus tiada pernah berhenti. Namun bukan berarti bahwa Abraham tidak pernah menghadapi masalah. Abraham banyak menghadapi masalah, persoalan, problem dalam kehidupan sehari-hari. Namun satu hal, Abraham selalu mendengar firman Tuhan, selalu memperhatikan firman Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Ujian yang terakhir, firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada saudara. Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya, anak yang engkau kasih, anak yang dikasihi, anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun. Bukan hanya 1, 2, 3 tahun, puluhan tahun Abraham menunggu seorang anak untuk lahir yang bernama Ishak. Dan saya percaya, sangat yakin bahwa Abraham begitu mengasihi, begitu mencintai anaknya. Bagi Abraham, kalau Abraham mempersembahkan korban domba, korban lembu, sapi, itu bukan barang baru, hal yang biasa bagi Abraham. Tapi Tuhan merindukan, Tuhan mendambakan bagaimana ketika orang itu diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang dia kasihi, yang dia cintai, yang dia peroleh dengan menantikan sekian tahun, belum sampai menikmati, baru beberapa waktu, saudara, Tuhan perintahkan persembahkan anak yang engkau kasihi.
anakmu yang engkau kasihi sebagai korban bakaran. Abraham orang normal, Abraham orang sehat. Saudara, Abraham sama seperti Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita semua. Ketika diperintahkan Tuhan, persembahkan anak yang engkau kasihi sebagai korban bakaran di suatu tempat di atas gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya percaya Abraham sebagai manusia pasti rasa berat hati, hati terasa hancur, saudara. Tetapi karena Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anak yang engkau kasih, dan Abraham lebih menghormati, Abraham lebih mencintai Tuhan daripada dirinya sendiri. Abraham lebih mementingkan Tuhan daripada dirinya sendiri. Walaupun itu anak yang dia kasih, walaupun itu anak yang dinanti-nanti sekian tahun. Abraham berangkat, ya, tidak tunggu besok. Abraham berangkat tanpa pertimbangan. Gak ada di situ, tidak ada pertimbangan dengan istrinya. Sebab saya percaya kalau pertimbangan pasti tidak jadi. Ya, pasti tidak jadi. Perhatikan ayat selanjutnya dikatakan, ya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledai, keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Saudara, pagi-pagi benar, nggak ada perjanjian, nggak ada pertimbangan dengan istrinya, nggak ada, langsung pagi-pagi itu. Ya. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ dan disusunnya ke kayu. Diikatnya Ishak anaknya dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dan Abraham sudah mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab aku telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau tidak segan-segan. Saudara, orang yang mencintai Tuhan itu tidak segan-segan untuk melakukan apapun yang diperintahkan, seberat apapun, sesulit apapun, tidak pernah membantah, tidak pernah berkata tunggu dulu, tidak pernah berkata pikir-pikir dulu, tidak pernah berkata perlu pertimbangan dulu, tidak pernah berkata perlu hikmat. Ya, harus dengan hikmat dong, gitu ya. Nah, saudara, kalau dengan hikmat dunia nggak jadi, saudara. Ya, saya percaya Abraham nggak jadi mempersembahkan anaknya yang dia kasihi. Kalau Abraham tidak bisa
mempersembahkan anak yang dia kasih, ayat 18 tidak akan pernah terjadi. Ya, ayat 18 tidak akan pernah terjadi, saudara. Ya, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Ya, karena engkau mendengar firman-Ku. Setiap orang yang mendengar firman dengan baik, bisa melakukan dengan baik, akan jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Abraham menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham menjadi bapak orang percaya bagi banyak orang. Karena apa? Karena dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Pada sore hari ini, pada hari ini, pada saat ini, kalau Bapak Ibu Saudara mau supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita mendapat berkat dari Tuhan melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara, dengar dan lakukan firman, maka saudara akan diberkati Tuhan dan saudara akan menjadi berkat. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Yesus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pastikan bahwa mulai hari ini saudara dan saya menjadi orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan dengan baik dan bisa melakukan dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Murah. Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami ya Bapa. Kami rindu kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya setiap kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kesempatan kepada setiap kami untuk melewati setiap percobaan, masalah, tantangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, agar kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.